Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi kami mohon dengan sangat yang masih berada di luar silakan datang ke pentas ini karena sebentar lagi memang acara kita akan kita mulai. Karena jam kita sudah lewat 45 menit menyita waktu dari jadwal yang telah kita tentukan bersama. Sekali lagi kami mohon dengan sangat supaya dengan cepat bagi bapak-bapak yang sudah berada di area pentas ini supaya bisa menempati bangku-bangku yang telah disediakan oleh panitia, karena acara kita akan segera kita mulai. Panglima Labi, Cai. Hah? Abi, Panglima Labi. Udah, Udah, ya. udah. Ada lagi. Baik, ikut saja. Ami, cewek minta Ami. Minta foto. Ay, Enggak ya. memalukan na. Apa nih kan? Lanjut. Baga dengan bom. Sekali lagi, karena sebentar lagi acara kita akan kita mulai. Dalam kamoto ba? Oke. Jo. Jo. Ini langkah kini ya. Ah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, adik sekalian, untuk menyingkat waktu, acara kita akan kita buka, akan kita mulai. Yang terhormat Bapak Kapolsek Silat Hulu dan beserta staf, Bapak Ketua Dewan Adat Kecamatan Silat Hulu ataupun yang mewakili, yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Gawai Dayak tahun 2017 di Dusun Nangantibab ini, dan juga bapak-bapak tamu undangan dan seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di pentas Gawai Dayak ini. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita telah diberi kesempatan, kita telah diberi waktu untuk kita bersama-sama menyelenggarakan kegiatan kita ini, yaitu Gawai Dayak di Dusun Nangantibab pada tanggal
26 Juni tahun 2017. Adapun beberapa hal yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, saya ingin membacakan beberapa susunan acara gawai Dayak suku Seberuangan Silat di Dusun Nangantibab, Desa Nangadangkan, Kecamatan Silat Hulu, tanggal 26 Juni 2017. Pertama, acara pembukaan, yaitu pengantar dari pembawa acara saya sendiri, sambutan dari Bapak Ketua Panitia, sambutan dari Bapak Temenggung suku Seberuangan Silat, sambutan dari Bapak Camat Silat Hulu sekali, sambutan dari Ketua Dewan Adat Kecamatan Silat Hulu, sekaligus membuka acara gawai Dayak ini nanti. Dan yang kelima, pemberkatan alat pertanian dan benih ladang. Yang keenam, said dalam rangka gawai Dayak. Yang ketujuh, tarian. Yang kedelapan, penutup. Itu adalah merupakan bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, yaitu kandau bedangkan ke rumah-rumah. Ini dimulai jam 9 sampai jam 4 sore. Dan bagian yang ketiga, yaitu pentas budaya Guntung Beduman Kerat Senggalan. Ini dimulai jam 4 sore sampai selesai. Itulah Bapak Ibu beberapa susunan acara pada hari ini, mulai dari pembukaan sampai acara yang bagian kedua dan bagian ketiga. Selanjutnya, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ketua Panitia Penyelenggara, yaitu Bapak Leonardo Jayang, untuk memberi kata sambutan. Waktu dan tempat kami sediakan. Selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Gawai ini dengan beberapa buah kata. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Kecamatan Silat Hulu atau yang mewakili Pak Dan Ramil Silat Hulu atau yang mewakili Pak Camat Silat Hulu atau yang mewakili Dewan Adat Suku Seberuang atau Silat Hulu atau yang mewakili tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para saudara sekalian yang saya cintai. Kami sebagai panitia persiapannya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Panitia dibentuk akhir Mei, sehingga persiapan untuk gawai ini itu meliputi kurang lebih 5 minggu, sehingga sampai pada hari ini. Gawai Dayak ini berakhir, yang kita lakukan secara bersama seperti ini, itu berakhir pada tahun 2015. Ya Pak mantan Ketua Adat ya, 15. Ya. Tahun 2016 kita tidak melaksanakan kepanitiaan, tetapi kita tetap juga melaksanakan gawai Dayak sebagai orang Dayak yang kemarin sudah ditetapkan pada tanggal 25 Juni itu ditetapkan di Nangantibab ini
setiap tanggal 25 Juni itu adalah Hari Gawai Dayak. Tahun ini kita tidak tepat waktu, mengingat tanggal 25 itu adalah hari Minggu. Tapi kedepannya seandainya tanggal 25 Juni itu bukan hari Minggu, kita tetap melaksanakan setiap tanggal 25 Juni. Kemudian kemarin kami setelah membentuk panitia, kami melihat bahwa potensi suku yang ada di suku Seberuang Silat ini cukup memadai, dan kami akan melirik beberapa suku yang ada, terutama suku Seberuang Silat itu sendiri. Kemudian ada suku Jawa juga di sini, ada suku Batak, ada Flores, kemudian ada suku Kantu, ada suku Desa, kemudian ada suku Suang Silat, dan barangkali masih banyak suku-suku yang ada di Nangan Tibab ini, Dangkan, yang tidak kami sebutkan. Nah, melihat daripada itu, kami punya niat untuk bersama-sama kita sebagai suku yang ada di sini, kita bersama-sama membuat suatu kegiatan yang sederhana seperti ini. Persiapan memang tidak banyak, dan kita pada tahun ini memulai bahwa kegiatan ini sungguh-sungguh dilaksanakan kita sebagai orang Dayak yang ada di Nangan Tibab Dangkan ini. Maka kalau sebelumnya kita sering misalnya bersama-sama di pentas ini, namun itu sangat menyita waktu, maka pada tahun ini kita buat sederhana, lalu setiap rumah itu diwajibkan untuk merayakan Hari Gawai ini. Ini salah satu dasar kami membentuk panitia, dan panitia sengaja akan kami ambil dari beberapa suku yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, dalam persiapan ini ketika kami melihat beberapa suku yang ada tadi, maka kami mengambil tema Buntung, Beduman, Kerat, Sengkalan, yang artinya buntung itu adalah memberi, beduman itu adalah berbagi, kemudian kerat suatu penghasilan, kemudian sengkalan itu adalah satu wadah untuk kita memberi, berbagi dalam satu wadah tersebut. Maka tema pada tahun ini adalah buntung, beduman, kerat, sengkalan. Artinya kita nanti dalam Gawai Dayak ini kita bersama-sama bertanggung jawab, bersama-sama merasakan, bersama-sama saling kandau, sedangkan seperti yang dikatakan oleh pembawa acara terdahulu tadi, ini maksud kita tema tersebut. Di samping itu juga kami panitia juga merekrut, meminta partisipasi ke beberapa pihak, sehingga kami berusaha maksimal, namun ternyata apa yang kami buat di dalam usaha dana itu bisa tercapai, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini sampai pada saat ini. Tadi sudah dipaparkan oleh pembawa acara rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kemudian dari segi pendanaan, ada beberapa pihak kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, terutama saya berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang memang saya lihat itu cukup luar biasa untuk berpartisipasi di dalam gawai ini. Ini
yang sungguh luar biasa kalau saya lihat, karena persiapannya hanya 4 minggu. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa melanjutkan hal-hal yang seperti ini. Lalu kami juga berterima kasih kepada para penyumbang, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Kami tidak dapat membalas segala sesuatu itu, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu pasti Maha tahu apa yang akan dibuat oleh orang yang mempunyai partisipasi cukup kepada yang membutuhkan. Setelah itu kami kemarin melihat bahwa gawai ini akan kami buat ke rumah-rumah, sehingga pada hari ini kami tidak mengundang banyak secara tertulis. Kami hanya mengundang unsur pemerintah, yaitu camat, Pak Kapolsek, kemudian dan Ramil. Kemudian kami mengundang Dewan Adat, kemudian kami mengundang Temenggung. Hanya itu undangan yang kami buat secara tertulis. Ini adalah salah satu bahwa kita bersama-sama untuk melihat gawai ini selama 1 hari penuh ini. Dan izin kami sebetulnya dari tanggal 26 sampai tanggal 27. Dan kami akan sepakati juga dalam said adat nanti itu berlaku 26 sampai besok tanggal 27. Dan terima kasih kepada pihak yang berwenang yang memberikan izin juga kepada gawai ini kepada kita. Lalu saya sedikit ingin menyampaikan kenapa saya tidak memakai pakaian adat. Saya sudah berusaha, Bapak Ibu, kemarin saya menanyakan di Sintang, ternyata pakaian adat untuk suku Seberuang Ensilat itu belum terbentuk, belum ada. Ketika saya nanya ini suku apa Seberuang, tetapi misalnya suku Kantu, suku Desa, suku Mualang, ada Iban dan sebagainya. Ternyata suku Suang Silat sebetulnya belum terdaftar di pariwisata, sehingga kita tidak bisa memakai baju suku kita itu sendiri, yaitu suku Suang Silat. Tetapi kemarin saya menyatakan kepada Pak Antonius Martin, karena beliau mempunyai motif yaitu Paku Ensilat. Mudah-mudahan ini ke depan bisa digiring untuk diajukan ke pariwisata. Mungkin soal pakaian adat, mudah-mudahan ini kita sebagai masyarakat adat yang ada di Intipang ini, terutama suku Seberuang, mudah-mudahan kita bersama-sama menggiring kemampuan kreativitas masyarakat kita yang ada pada saat ini. Lalu selanjutnya kami sebagai panitia, saya sebagai ketua dan teman-teman seluruhnya panitia yang ada untuk kegiatan gawai daya ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia. Tidak ada satupun yang diam dalam kepanitiaan ini. Artinya semuanya bekerja maksimal dalam melaksanakan gawai ini. Kemudian dalam pelaksanaan ini mungkin ada pelayanan, ada hal-hal yang kurang berkenan kepada para tamu undangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh kami punya keterbatasan, kami sungguh tidak mempunyai waktu yang banyak dalam merencanakan, dalam melaksanakan ini. Tetapi kami mohon dalam kesederhanaan ini nanti kita
bersama-sama. Setelah di pentas ini kita berbondong-bondong datang ke rumah-rumah. Itu harapan kami. Apa yang ada di situ, kalau ada yang bisa kita makan dan minum, kita makan minum. Kalau tidak, kita jangan menganggap itu salah satu kesalahan dalam kehidupan masyarakat. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku saya yang salah. Saya mohon maaf karena saya juga mempunyai keterbatasan. Terima kasih. Selamat Gawai Daya, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan gawai dayak di Dusun Nangan Tibab ini. Tetapi ada beberapa hal yang memang sangat penting yang disampaikan oleh beliau, yaitu kebersamaan seluruh warga masyarakat. Tidak memandang suku, tidak memandang asal dari mana, tetapi kebersamaan yang dipupuk, kebersamaan yang mau dilakukan di tempat ini, sehingga lahirlah gawai dayak pada tanggal 26 Juni 2017 ini. Dan ada beberapa hal selanjutnya susunan acara kita. Sekali lagi juga kami mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini panitia telah menyusun beberapa kegiatan. Ada rangkaian daripada acara pembukaan, itu ada kata sambutan dari Bapak Temenggung suku Seberwangan Silat. Beliau berhalangan hadir karena ada kegiatannya di Pontianak. Sebenarnya susunan acara ini sudah kami susun 2 minggu yang lalu, sehingga sudah kami konfirmasi bahwa yang bersangkutan juga berhalangan. Dan yang keempat, juga kesambutan dari Bapak Camat Silat Hulu sudah kami konfirmasikan juga bahwa beliau juga berhalangan hadir karena ada tugas yang memang tidak dapat ditunda dan tidak dapat ditinggalkan. Maka dalam hal ini kami juga menyampaikan kepada bapak-bapak, itulah mengapa beberapa poin ini tidak ada kata sambutan, sedangkan di dalam susunan acara ini sudah ada. Itulah susunan acara ini sudah kita susun 2 minggu yang lalu. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Dewan Adat ataupun yang mewakili sekaligus membuka acara gawai dayak di Dusun Nangan Tibab. Waktu dan tempat kami sediakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Dan Ramil yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia beserta anggota yang saya hormati, Bapak tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan adik-adik sekalian yang saya cintai. Hari ini kita tahu bahwa di Dusun Nangan Tibab ini melaksanakan Hari Gawai Dayak. Hari Gawai Dayak apa itu? Yaitu Hari Gawai Dayak kalau secara legalitasnya sudah jelas, kita punya undang-undang yang mengesahkan tentang Hari Gawai Dayak, dan tidak ketinggalan di situ termasuk suku-suku yang ada di
Kabupaten Kepulauan Sulu maupun di seluruh Indonesia, karena di suku-suku itu ada apa nama itu kodratnya masing-masing lah. Jadi kalau suku Seberuang Silat ini bukan suku tumbuh baru. Jadi suku Seberuang Silat ini ada punya latar belakang sejarah, riwayat, sehingga terjadi namanya suku Seberuang Silat. Sebetulnya suku Seberuang. Jadi suku Seberuang Silat ini karena disebut silat, berdomisilinya di wilayah Sungai Silat. Jadi kalau suku Seberuang ini sebetulnya kalau untuk Kalimantan Barat ini cukup luas tempat tinggalnya, Pak. Mulai dari Kapuas Hulu sampai dekat Pontianak itu ada suku Seberuang. Jadi kalau kita ingin tahu suku Seberuang itu seperti apa, dia itu adatnya itu nilainya pakai rial. Kalau pakai rial itu suku Seberuang. Kalau udah bukan pakai rial, itu bukan suku Seberuang. Nah, gitu cara menelitinya, gampang. Jadi kalau soal gawa ini telah mendapatkan SK dan surat keputusan bahwa dari menteri apa kemarin, dari menteri kalau tidak salah saya menteri pariwisata. Jadi waktu lagi zamannya Orde Baru itu sudah mendapatkan SK bahwa kalau di kita ini suku Dayak ini 20 Mei adalah Hari Gawai Dayak. Sudah resmi. Jadi suku Dayak ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat, saya meneliti sedikit, kebanyakannya itu kurang gentleman untuk mengakui bahwa saya suku Dayak. Kalau udah berada di kerumunan orang lain itu udah diam saja. Nah, jadi sekaligus hari ini saya ingin mengajak kita semua juga, walaupun kita berada di tempat yang galang bagaimanapun, harimau, macan, apa, kalau kita udah Dayak, katakan Dayak. Jangan takut, kita resmi jadi suku. Jadi tidak ada perbedaan dengan suku lain, kita sama-sama memiliki identitas, sama memiliki kepribadian. Cuma kalau suku, misalnya kalau dalam suku Dayak itu banyak pecahan anak suku, itu ada kantuk Seberuang, ada kantuk Iban, ada kantuk macam-macam. Ada Dayak yang lain itu banyak. Mungkin ada, kalau tidak salah saya, kalau di Kalimantan Barat ini ada 400-an lebih anak suku. Nah, bukan Kalimantan Barat, Kalimantan. Jadi itu jumlah anak suku Dayak. Kalau suku Dayak juga tidak ada berasal dari pulau-pulau lain. Kalau suku Dayak ini memang domisilinya, tempat tinggalnya sesuai dengan sejarah juga di Kalimantan. Luar dari Kalimantan ini bukan suku Dayak, dia ada suku sendiri. Kecuali kalau macam kita sekarang ini dah campur baur karena hubungan keluarga, nikah sana nikah sini, ya kadang-kadang hilanglah suku itu. Mungkin hilang karena dia tidak berani mengaku, ataupun karena dia itu harus numpang suku yang lain karena latar belakang sejarahnya mungkin macam suku Batak ya Pak. Kalau suku Batak itu, kalau yang perempuan itu kan, yang kalau macam kita sini yang laki-laki nikah sana mau beli marga, kalau belum dapat marga belum bisa nikah. Nah itu punya latar belakang masing-masing. Jadi gitu. Jadi kalau kita berpikir soal Hari Gawai Dayak ini, pesta poranya itu, kalau saya ingin ceritakan sedikit, kalau dari nenek moyang yang pernah saya alami dan saya pernah melihat sendiri, cara hidup orang Dayak ini dulu, kenapa disebut orang Dayak darat katanya? Itu sama juga. Kalau orang Dayak tuh disebutnya orang darat. Hina sekali namanya itu, tapi kita tidak boleh kecut dengan itu. Jadi kenapa terjadi begitu? Karena orang Dayak ini memang sukanya tinggal di daratan.
dekat-dekat gunung, pendalaman. Coba kita lihat sekarang. Saya pernah dulu capek benar kami di sini, kata orang rem tapang. Siapa nyuruh kamu di rem tapang? Saya bilang. Jadi memang suka tinggal di pendalaman. Jadi kalau riwayat orang dulu, orang Dayak ini apa kerjanya? Kalau musim nebas, habis masa ngetam gitu, udah mulai dia nebas ladang sedikit-sedikit. Udah habis nebas gitu, karena dia itu mau gawak seperti ini, karena banyak kerja. Jadi kalau gawak ini banyak kegiatan. Ada orang yang bilang nguntin rambut, itu kegiatan kita tuh. Ada orang bilang najam, meratakan gigi najam. Ada orang bilang mulang sungai. Banyak yang lain lagi. Jadi orang dulu begini, kalau ada di antara satu kampung itu kerja yang besar, jadi yang lain itu tidak mendapatkan tidak ada kerja yang besar, istilahnya belum waktu lah. Karena mungkin anaknya, kalau yang najam itu belum remaja, belum bujangan, belum ditajam. Kalau anaknya masih tanggung karena keadaan ekonomi juga mungkin masih jadi pertimbangan. Tapi partisipasinya itu dia nyumbang, membantu kepada yang punya pekerjaan besar. Karena kalau punya pekerjaan besar dulu, saya tuh udah ingat betul, pekerjaannya itu 2 bulan sebelum melaksanakan itu udah sibuk. Yang pertama dia cari ikan, yang kedua dia tuh nyiap segala rumah tangga. Karena orang dulu tuh kalau di kampung tuh kalau udah zaman orang kerja ladang tuh nggak ada di kampung, Pak, nginap di ladang-ladang. Jadi kampung itu di dalam semak-semak begini. Saya sudah ingat benar, Pak. Jadi begitulah riwayat. Jadi sukanya orang dulu tuh kalau udah habis kerja gawai gini, belum ada kerja awak yang lain, dia itu cari ikan, berburu, cari lebah. Begitulah. Jadi cari madu. Jadi tahun ke tahun begitu. Jadi komunikasi hubungan dengan orang luar, pihak luar itu kurang, sehingga pengetahuan dia pun terbatas. Tidak macam kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini ya dan tidak tahulah, luar biasa. Tinggal kita lah mengendalikan diri kita sendiri sehingga selamatlah kita. Jadi saya kira saya tidak akan berpanjang lebar untuk membicarakan masalah ini, hanya sekelumit saja, karena kalau kita ceritakan pun tidak akan selesai semua. Maka untuk ini, karena saya dipercayakan untuk sekaligus membuka gawai Dayak kita, akan saya buka dengan pembukulan gong. Jadi kepada yang pihak yang berkepentingan supaya naik ke pentas. Minta. Tak bisa ketemu lagi. Baiklah. Membuka secara resmi gawai Dayak suku Seberang Silat di dusun dengan Tibab. Semoga kita diberi murah rezeki, panjang umur, gayo nyilo, nasi kurang satu apapun. Jadi pada tejati nasi leman arti hari jauh kami itu. Mungkin hari kami mungkin senang lantang, mungkin hari mungkin kami itu tujuh bait. Terus semangat. Jadi banyak terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.